2.300.000 akun. Akun ya. Berarti hampir seperempat penduduk Jakarta itu pinjam online tuh Pak. Pada dasarnya demikian. Bener, ya. Pak. Pada dasarnya demikian. Itu baru dibatasi di fintech peer-to-peer lending. Kalau kita juga masukkan angka fintech yang jenis-jenis lainnya, fintech pembayaran, nah itu mungkin angkanya berlipat-lipat dari itu. Ada fintech yang ilegal. Kok bisa beroperasi, Pak? Ya. Nah, memang fintech ilegal ini kan sesuatu yang sulit untuk diawasi karena bisa dikembangkan oleh siapa saja. Bank Banten saat ini termasuk salah satu BPD yang terkecil. Ya, di samping asetnya memang kecil, juga ada sedikit masalah yang harus diselesaikan ya terkait dengan pengelolaan kinerjanya. Ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Yulis Yulisyawan. Saya GM Digital Content Tribun.com dan juga Pemret Tribun Banten dan TribunJakarta.com. Nah, siang ini kita akan berbincang tentang lembaga yang tugasnya mengawasi sektor keuangan di negeri ini. Lembaganya itu sebenarnya umurnya ya belum nyampe 15 tahun mungkin ya, tapi fungsinya luar biasa. Tidak hanya mengawasi, namun juga bisa memberikan sanksi tegas. Nah, apakah lembaga itu? Ini lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dan kebetulan di samping saya hari ini sudah hadir Bapak Roberto Akiwan. Bapak Roberto Akiwan ini sebagai Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Salam sehat. Sudah sama-sama diterima di kantor OJK di gedung apa nih Pak? Maaf ini. Wisma Mulia 2. Nah, hari ini kita akan ngobrol seputar tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga nanti khususnya tentang OJK Regional 1 nih Pak ya. Baik. Ya. Nah, ini pembaca pendengar Tribun ini pengen tahu terlebih dulu Pak. Sebenarnya OJK ini lembaga apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak. Baik, jadi Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi dari pembentukan undang-undangnya OJK berdiri pada tahun 2011. 11 ya. Berarti kalau sekarang 12 tahun berarti kurang lebih ya. Jadi kalau anak sekolah itu kira-kira ya kelas 3 SMA berarti ya. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA kan? Nah, jadi kira-kira kelas 3 SMA. Tapi kalau 12 tahun masih SD, Pak. Oh ya, usianya ya. Tapi kalau lamanya pendidikan itu sudah SMA ya. Nah, jadi sebenarnya lembaga yang relatif baru dan sebagaimana amanah undang-undang, OJK mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, terkecuali yang diatur tersendiri oleh undang-undang. Nah, yang diatur tersendiri oleh undang-undang itu hanya satu, yaitu koperasi. Ya, jadi oleh karena itu yang diatur oleh OJK meliputi perbankan, ya, industri keuangan non bank, ada asuransi, multi finance, ada apalagi dana pensiun, ya, fintech peer-to-peer lending, ya, lembaga pembiayaan dan lain-lain. Serta OJK juga mengatur dan mengawasi pasar modal. Pasar modal. Ya, jadi ini adalah 3 kelompok besar industri yang diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau pasar modal kan dulu ada Bapak LK Pak ya? Betul. Jadi dulu perbankan diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan industri keuangan non-bank dan pasar modal itu diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Ya. Sekarang digabungkan di OJK semua. Jadi tugas utamanya mengawasi Pak ya? Mengatur dan mengawasi. Seluruh serta melindungi masyarakat. Nah, tambahannya itu. Sering kali terlupakan itu. Itu yang paling utama. Iya, gitu. Betul. Ya. Kalau khusus di regional 1 nih Pak, Jakarta dan Banten. Ini kalau boleh tahu nih, tugas, fungsi dan kewenangannya apa ini Pak? Ya, jadi di kantor regional dan kantor OJK pada dasarnya kita memiliki 2 kelompok tugas. Ya. Yang pertama adalah pengawasan lembaga jasa keuangan. Yang kalau di kantor regional 1 ini hanya perbankan. Karena kebetulan yang non-bank itu masih ditangani oleh satuan kerja di pusat. Non-bank itu seperti fintech peer-to-peer lending, lembaga keuangan mikro, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan itu diawasi oleh pusat. Nah, saya hanya mengawasi bank. Dan banknya ada dua kelompok. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat sekarang namanya berdasarkan Undang-Undang P2SK, ya, baik yang konvensional maupun syariah. Yang jumlah seluruhnya ada 105. BPRS ada 105 di wilayah Jakarta dan Banten ya.
Kemudian satu bank umum yang dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Ya, nah itu dari sisi pengawasan LJK-nya. Nah, tapi saya punya juga kelompok tugas yang lain yang terdiri dari 3 komponen. Ya, manajemen strategis itu berarti SDM, keuangan, logistik gitu ya. Lalu kemitraan pemerintah daerah serta edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, yang kedua ini tidak kalah pentingnya karena banyak mengelola program yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Betul. Kalau yang perbankan tadi Pak, ini saya mau cek lebih dahulu kan 105 tuh Pak. Itu hanya BPR dan satu tadi bank pemerintah daerah ya, BPD ya. BPD. Nah kalau bank umumnya itu diatur oleh langsung OJK pusat atau? Betul. Kalau untuk bank umum yang di Indonesia dikenal ada yang namanya bank yang dimiliki oleh pemerintah ya, bank yang berstatus badan usaha milik negara. Kemudian ada bank swasta yang dimiliki sepenuhnya swasta, pemiliknya warga negara Indonesia atau nasional, tapi ada juga swasta asing yang berkantor cabang di sini. Nah, kelompok bank ini itu diawasi oleh teman-teman Departemen Pengawasan Bank yang ada di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan di pusat. Saya kembali lagi ke soal pengawasan perbankan. 105 BPR Pak ya? Dan satu BPD gitu. Itu banyak atau sedikit tuh Pak? Nah, kalau dikatakan sedikit, wilayah saya jumlah BPR-nya lebih banyak dari beberapa kantor regional yang lain. Tapi kalau dikatakan yang terbanyak, tidak juga. Karena yang terbanyak adalah di kantor regional Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kita masih sedikit dekat dengan Bali. Ya, jumlahnya 100-an. Nah, jadi tidak yang terbanyak, tapi juga tidak sedikit. Nah, tidak sedikit atau banyak ini terutama dari rasio pengawasnya. Karena jumlah pengawas saya tidak cukup banyak ya, sebenarnya rasionya tidak ideal untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank ini. Jadi kalau 105 di wilayah DKI dan Banten. Ya. Kalau boleh tahu Pak, Bantennya berapa? Di Banten itu ada 54 bank perekonomian rakyat, artinya BPR yang konvensional, dan 8 yang syariah. Jadi ada 62. 62 ada syariahnya. Kalau DKI berarti? Sisanya 43 berarti ya. Sisanya? Ya, ada 43. Ya. Yang paling besar gitu, kalau boleh disebut namanya apa tuh Pak? Kalau untuk di wilayah saya, untuk BPR yang terbesar, namanya BPR Intidana. Intidana? Ya. Intidana. Jadi kerjaannya ngawasi penyaluran kreditnya benar atau tidak. Ya. Kemudian ada fraud atau tidak. Betul. Kesehariannya kita melakukan pengawasan yang sifatnya rutin. Ya, setiap BPR itu wajib didatangi minimal sekali dalam 1 tahun. Yang didatangi secara fisik langsung untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi apabila diperlukan, apabila terdapat indikasi, apakah dari temuan kita atau ada laporan masyarakat, maka kita bisa juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya sewaktu-waktu, baik melalui pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan. Gitu. Jadi memeriksa laporan keuangan seperti itu Pak? Iya. Jadi mulai dari mempersiapkan rencana pemeriksaan. Kan mau berangkat periksa tuh siapin dulu nih, mau periksa apa gitu. Nah, kemudian nanti mengumpulkan data-data dari hasil pemeriksaan, ya. Kemudian kita menyusun laporan pemeriksaan, dan di setiap pemeriksaan itu ada kegiatan yang kita lakukan juga yang kita sebut dengan exit meeting. Artinya duduk bersama-sama dengan pengurus bank, membicarakan temuan-temuan dari pemeriksaan supaya diperbaiki, disempurnakan, dan seterusnya gitu. Ke soal BPD tadi baru Bank DKI. Betul. Di Banten rasanya juga ada Bank Banten. Betul. Masuk dalam OJK, Pak? Ya, jadi di wilayah kami sebenarnya ada satu bank yang berstatus penuh BPD ya, Bank PT Bank DKI, dan satu yang berstatus kita sering menyebutnya sebagai kuasi BPD. Ya, karena sesuai definisi bank berstatus BPD apabila dimiliki langsung oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, di dalam komposisi kepemilikan Bank Banten itu ada kepemilikan yang dimiliki oleh BUMD-nya. Jadi Banten Global gitu ya. Nah, sehingga statusnya itu tidak sepenuhnya BPD. Nah, saat ini Bapak Pejabat Gubernur Banten telah mengirimkan surat dan sepertinya telah disetujui. Nah, kepemilikannya akan dialihkan kepada pemerintah provinsi sehingga status BPD-nya nanti menjadi penuh. Full ya. Nah, sedangkan dari sisi kinerja, Bank DKI adalah bank BPD terbesar keempat secara nasional
ya. Sedangkan Bank Banten saat ini termasuk salah satu BPD yang terkecil. Ya, ya, di samping asetnya memang kecil, juga ada sedikit masalah yang harus diselesaikan ya terkait dengan pengelolaan kinerjanya. Ya. Artinya nanti kalau udah BPD full, udah mulai sehat, itu nanti udah masuk dalam pengawasan OJK. Mudah-mudahan sekarang masih diawasi oleh teman-teman Departemen Pengawasan di pusat, ya, yang seharusnya itu menjadi ranah kewenangan kami. Nah, pada waktunya mungkin akan diserahkan pengawasannya kepada kantor regional 1. Oke, jadi sekarang sebenarnya sudah masuk OJK, tapi OJK pusat. Ya, ditangani oleh Departemen Pengawasan. Mulai baik. Ya, betul. Terus supaya perbankan ini lebih sehat lagi, Pak. Betul, supaya juga dia kontribusinya terhadap perekonomian daerah itu juga lebih maksimal. Jangan lupa ya, BPD ini berbeda dengan bank umum lain. Ya, karena BPD ini sesuai undang-undangnya, dia juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan. Nah, ini yang seringkali membedakan gitu. Ada fungsi sebagai agen pembangunan. Iya. Pak, saya mau lanjut yang kedua tadi, Pak. Ini kemitraan dengan pemerintah daerah. Ya. Itu ngapain apa dengan pemerintah daerah? Ya. Tugasnya ngapain aja, Pak? Ya, nah ini sebenarnya salah satu agenda yang menurut saya sangat strategis ya. Karena disinilah secara konkret OJK itu langsung berkontribusi terhadap perekonomian di tingkat daerah. Ya, nah selama ini program yang menjadi andalan dari OJK itu adalah TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Nah, tim ini merupakan forum yang di dalamnya itu ada OJK-nya, ada organisasi perangkat daerah, dinas-dinas gitu di kabupaten, kota maupun provinsi, ada juga pemangku kepentingan lain seperti lembaga keuangan, ada universitas, ya ada mungkin di situ lembaga swadaya masyarakat maupun siapa aja, ya termasuk media sebenarnya juga bisa diikutkan di sini. Nah, apa yang akan dikerjakan? Yang dikerjakan adalah mencoba melakukan aktivitas untuk mendorong perekonomian di tingkat lokal. Mulai dari sisi pembukaan tabungan, ya untuk pelajar, untuk masyarakat yang selama ini belum terakses, dalam rangka perbaikan literasi dan inklusi keuangan. Ada juga yang namanya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, terutama usaha mikro, melalui pemberian kredit atau pembiayaan dengan berbagai skema. Ada kredit melawan rentenir, ada kredit bunga lunak, dan lain-lain. Disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah juga. Nah, di samping itu ada lagi program-program yang sifatnya lebih spesifik ya, seperti green financing, kemudian yang lain-lain. Iya. Yang rentenir tadi tuh, Pak. Iya. Itu juga penting juga, Pak. Apalagi daerah-daerah yang sifatnya harus banyak disupport nih, Banten ini kan. Betul. Masih banyak daerah di kita yang masyarakatnya itu boleh dikatakan terperangkap ya, berhubungan keuangan dengan rentenir yang sebenarnya memberatkan. Ya. Makanya membantu mengedukasi sekaligus mengajak mereka untuk masuk ke dalam ranah perbankan gitu, Pak. Yang formal, layanan keuangan yang formal. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau DKI rasanya udah bagus ya. Kalau jangkauan kepemilikan rekening dari masyarakatnya gitu. Benar begitu, Pak, kalau DKI? Betul. DKI ini kan provinsi urban ya. Nah, karena dia juga menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, maka semua lembaga jasa keuangan itu berkantor pusat di sini. Ya, tentu saja dia juga punya jaringan kantor. Ya, sehingga praktis di DKI Jakarta di kelima wilayahnya, ya, termasuk kita mulai sekarang di Kepulauan Seribu juga. Nah, itu sudah masyarakatnya sudah tidak hanya paham, tapi juga tingkat penggunaannya sudah relatif tinggi. Nah, ini sangat jomplang ya kalau kita bandingkan dengan tetangga sebelahnya di Provinsi Banten. Betul. Ya. Saya bisa melihat betul ya karena kita di dua provinsi yang langsung ditangani dalam sehari-hari. Kan di OJK juga ada rekening pelajar tuh, kejar gitu. Ya. Nah, ini ke masyarakatnya di sana juga masih perlu banyak diedukasi dan diajak untuk masuk ke layanan. Betul, Pak. Betul. Jadi melalui TPAKD ya teman-teman saya di lapangan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota dan lembaga jasa keuangan setempat. Ya, jadi tidak hanya bank umum, tetapi bank perekonomian rakyat pun di beberapa lokasi itu melakukan pembukaan rekening bagi pelajar ya, yang programnya kita sebut sebagai kejar ya, satu rekening satu pelajar, itu melakukan pembukaan secara masif. Jadi sekaligus dibukakan sekian ribu pelajar baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA. Gitu. Kenapa pelajar
disuruh buka rekening, Pak. Duitnya belum ada mereka. Ya. Nah, tentu saja yang dibukakan bagi para pelajar ini secara teknis itu disebut dengan BSA, Basic Saving Accounts. Yang pertama, tidak ada biaya administrasi untuk membuka rekening, ya. Yang kedua, sekecil-kecil berapapun itu bisa disimpan. Ya kan? Kalau selama ini Pak Yulis kalau buka rekening di bank umum kan harus minimal sekian ratus ribu gitu. Lalu kalau sekali nabung misalnya minimal 50.000 gitu. Nah, kalau rekening pelajar ini tidak. Ya, lalu apa tujuannya? Sebenarnya kita yang pertama membudayakan mereka untuk terbiasa menyimpan uang, kemudian mengatur belanjanya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga kalau ini berkelanjutan, diharapkan bisa sebagai bekal untuk nantinya dia melaksanakan aktivitas pada waktu dewasa. Oke. Jadi dari dini pun sudah diajarkan, dikenalkan, dengan dibiasakan, jasa keuangan seperti itu, ya. Sehingga nanti setelah dewasa pun nggak perlu capek-capek kayak sekarang ya di Banten ini ya. Iya. Satu rekening satu keluarga. Iya, dan yang menariknya, sebagian pelajar ini karena sudah terekspos ya dengan digitalisasi, dengan media, informasi yang macam-macam. Nah, di beberapa tempat ini ada tren yang menarik juga. Jadi sebagian pelajar itu merasakan bahwa layanan yang diberikan sekarang itu masih kurang keren gitu, kurang digital. Jadi mereka juga ingin tidak hanya dibukakan rekeningnya, tapi kalau bisa sekaligus dengan mobile bankingnya. Nah, ini jadi tantangan juga karena mereka kan sudah belanja ke e-commerce, belanja ke mana-mana gitu ya. Itu menarik nih untuk sekarang sedang jadi kita upayakan juga. Ya. Bahkan kadang-kadang anak siswa sekarang udah main saham juga, Pak. Nah, mudah-mudahan ya, karena kita juga punya program untuk mengedukasi, terutama yang mungkin SMA dan mahasiswa ya, untuk mulai mengenal investasi melalui saham. Oke. Nah, kemudian yang ketiga tadi soal perlindungan konsumen. Ya. Itu bentuknya apa, Pak, perlindungan konsumen itu? Iya, jadi sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya dimulai dari hilir ya, mungkin pengaduan ya. Jadi OJK mengembangkan aplikasi, mengembangkan portal di mana masyarakat yang merasakan atau merasa dirugikan dari produk dan layanan keuangan yang ditawarkan kepada mereka atau yang mereka gunakan, mereka bisa menyampaikan pengaduan melalui aplikasi itu, APPK namanya. Ya, dan itu mudah untuk diakses. Nah, kemudian dalam mekanisme penyelesaiannya tentu saja tergantung kepada jenis pengaduan dan lembaga yang diadu. Ya, nah melalui aplikasi ini setiap kantor regional, kantor OJK itu menerima, kemudian akan meneruskan kepada satuan-satuan kerja yang terkait sesuai jenis lembaga jasa keuangannya. Dan yang menarik jangan lupa Pak Yulis bahwa kita punya service level agreement. Ya, artinya ada batas-batas waktu penyelesaiannya. Sehingga orang itu tidak seolah-olah menyampaikan pengaduan lalu kapan selesainya gitu kan. Nah, di OJK itu ada aturan-aturan mainnya ya yang membatasi dari sisi waktu juga. Ngomong-ngomong perlindungan konsumen nih, Pak. Orang langsung teringat pada fintech atau pinjol ya. Orang tuh teringat dengan pinjol gitu loh. Nah, pinjol sendiri sebenarnya diawasi juga oleh OJK, Pak? Iya. Jadi terminologi pinjol ini kan bisa pinjaman online bisa bercabang dua ya, Pak. Iya. Ada pinjaman online yang terdaftar dan berizin dari OJK. Terdaftar dan berizin. Ya, kita sebut sebagai pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau bahasa gaulnya fintech lending. Ya, fintech lending. Nah, ini adalah fintech yang resmi. Tapi ada juga fintech lending yang ilegal, yang tidak berizin dan terdaftar di OJK. Nah, sebenarnya fintech sendiri itu kan jenisnya banyak. Financial technology, teknologi keuangan. Ada yang untuk pembayaran, ada yang untuk pembelian, yang ada yang untuk penampungan tabungan dan seterusnya. Tetapi yang diatur dan diawasi oleh OJK itu adalah fintech peer-to-peer lending. Artinya apa tuh? Peer-to-peer lending itu? Ya, itu adalah fintech yang memfasilitasi masyarakat ya untuk menyalurkan kelebihan dananya bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Gitu. Jadi dia menjadi semacam aplikasi yang memberikan informasi tentang jenis-jenis investasi pada berbagai sektor, bisa pertanian, bisa properti, bisa lain-lain. Kemudian masyarakat tertarik, masyarakat bisa memilih investasinya, menyalurkan uangnya pada tujuan-tujuan dia ingin menginvestasikan dengan skema tertentu, bunganya berapa persen, jangka waktunya berapa lama dan seterusnya. Gitu.
ada fintech yang ilegal itu. Kok bisa beroperasi, Pak? Ya. Nah, memang fintech ilegal ini kan sesuatu yang sulit untuk diawasi karena bisa dikembangkan oleh siapa saja. Iya. Ya, dan dia bisa masuk melalui berbagai macam media. Ya, OJK dari sisi aturan itu sebenarnya hanya menangani fintech yang berizin dan teregistrasi di OJK. Iya. Ya, tetapi yang masyarakat tahu kan pinjol ini melibatkan keuangan dan otoritas untuk keuangan itu OJK. Iya. Nah, oleh karena itu OJK juga membentuk yang namanya Satuan Tugas Waspada Investasi. Ya, Satuan Tugas Waspada Investasi yang terdiri dari OJK, ada kepolisian, ada kementerian, lembaga dan lain-lain. Nah, inilah yang nanti bisa membantu menerima pengaduan maupun menyelesaikan pengaduan-pengaduan bagi masyarakat yang terperangkap pada fintech yang ilegal. Nah, tapi sebagaimana Pak Yulis paham bahwa teknologi ini membuat segala sesuatunya menjadi cepat kan? Mengapa sulit diberantas? Hari ini dibuka, 1 jam lagi dia udah bikin lagi yang baru dengan aplikasi yang sama, nama yang berbeda gitu. Jadi relatif sulit. Nah, oleh karena itu titik berat dari upaya OJK sebenarnya lebih kepada edukasi atau literasi. Memahamkan masyarakat supaya jangan masuk atau terlibat ke dalam skema-skema yang sifatnya ilegal. Gitu. Ilegal tuh biasanya mudah banget. Awalnya ya menyenangkan di awal ya. Prosesnya cepat, persyaratannya nggak banyak. Gitu ya. Banyak. Ya. Nagihnya kejam. Ya, pada akhirnya tidak happy. Ya. Oke. Ngomong-ngomong soal pinjol nih Pak, kalau ngeliat data ya, di DKI Jakarta, kan begini wilayah Bapak juga itu yang pinjaman itu mencapai 10,3 triliun tuh Pak. Ya, 2.300.000 akun. Akun ya. Berarti hampir 1/4 penduduk Jakarta itu pinjam online tuh Pak. Pada dasarnya demikian. Benar, ya, pada dasarnya demikian. Itu baru dibatasi di fintech peer-to-peer lending. Kalau kita juga masukkan angka fintech yang jenis-jenis lainnya, fintech pembayaran, nah itu mungkin angkanya berlipat-lipat dari itu. Lagi. Ya, karena satu orang itu kan dia pada saat yang sama dia bisa punya pinjaman di fintech peer-to-peer lending, dia juga bisa memanfaatkan fintech untuk melakukan pembayaran, pembelian ke e-commerce, semuanya jenis fintech. Dia bisa pay later, ya kan? Itu jenis fintech juga. Walaupun itu tidak diawasi oleh OJK, tapi diawasi oleh Bank Indonesia. Iya. Ya, gitu. Nah, di Banten sendiri juga jumlahnya besar tuh Pak? Ya. 4,5 triliun tuh Pak? Iya, betul. Nah, apakah ini mengalami kenaikan terus Pak, khusus di Banten ini? Iya. Atau mungkin turun? Iya, Pak Yulis, jadi kalau kita lihat trennya, saya kira kita semua paham ya bahwa ketika kita memasuki fase COVID, ya kan, akses masyarakat untuk berhubungan secara fisik itu kan terbatas. Ya. Nah, itu ternyata juga di sisi lain membawa berkah kan, bagi peningkatan penggunaan layanan keuangan tanpa bersentuhan, termasuk fintech peer-to-peer lending. Ya. Nah, jadi trennya memang menunjukkan demikian. Jadi apakah dari bulan ke bulan, apakah dari tahun lalu ke tahun ini, itu peningkatannya memang sangat pesat. Ya, jadi kalau saya baca angkanya di sini, misalnya kalau dibandingkan dengan April ya, kalau data per Mei itu meningkat 59%. Itu kan berarti lebih dari separuhnya kan? April tahun 2023 ke Mei itu meningkatnya sangat pesat. Jumlah peminjamnya mencapai 459.000 per bulan Mei. Iya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, itu malah meningkatnya sampai 71%. Ya, Mei tahun lalu dibandingkan Mei tahun ini. Nah, ini sebenarnya juga sekaligus menunjukkan menjadi indikasi ya bahwa perekonomian kita juga sudah mulai pulih kan? Karena ada kebutuhan orang untuk melakukan investasi melalui fintech peer-to-peer lending antara lain ya. Selain bank pun kan peningkatan penyaluran kreditnya juga terus terjadi gitu ya. Iya. Nah, kalau angka istilahnya apa ya? Kontestasi itu kredit macet ya kalau Ya. Pinjol itu sendiri. Tinggi nggak tuh Pak di wilayah? Ya, kalau di perbankan kita kenal sebagai non-performing loan atau kredit bermasalah. Ya, kalau di fintech peer-to-peer lending, istilahnya itu adalah tingkat one prestasi atau TW. Biasanya TW ini dibumbui dengan TW 90. Ya, itu artinya orang yang macet lalu sudah lebih dari 90 hari. Oh, 90 gitu hari ya. Nah, di Banten ini tipis-tipis ini.
Karena standar untuk nasional kualitas pinjaman suatu fintech peer-to-peer yang dikatakan baik apabila yang mencapai TW 90% itu 5%. Ya, tidak lebih dari 5% yang tidak mencapai TW 90. Iya. Nah, di Banten ini kalau dari catatan saya yang saya miliki itu sudah sekitar 4,84%. Itu bagus toh. Jadi tipis-tipis. Tipis ya, Pak? Ya, ini berarti kualitas peminjam fintech peer-to-peer lending di Banten ini sudah hampir mendekati limit gitu. Hampir NPL buruk lah ya. Ya, sudah mendekati batas ini. Ya. Berarti yang ngemplang banyak. Ya kasarnya dalam prakteknya berarti yang mulai melanggar cukup banyak gitu. Apalagi kalau kita kaitkan ini kan sebenarnya 90 hari, setelah 90 hari. Berarti sebenarnya kan dalam perjalanan 90 hari dia udah ngemplang kan sebenarnya. Betul. Sudah tidak bayar gitu. Baru mulai dihitung setelah 90 hari gitu. Itu udah warna kuning, Pak ya? Ya. Kalau di bank ini mungkin sudah kolektabilitas 5 gitu, sudah sepenuhnya macet gitu. Iya. Nah, itu perannya OJK gimana tuh, Pak, untuk supaya tidak sampai warnanya merah gitu, Pak? Ya, ini kan dua sisi ya. Satu, itu pembinaan terhadap industri. Ya, pengaturan, pengawasan di dalamnya ada aspek pembinaan. Artinya mengingatkan mereka tentang syarat-syarat ketika menjalankan bisnisnya. Ya. Karena fintech peer-to-peer lending ini dianggap sebagai instrumen keuangan yang jauh lebih fleksibel. Persyaratannya jauh lebih ringan dibandingkan perbankan. Kan mindset masyarakat begitu. Ya kan? Padahal sejatinya juga tidak begitu. Karena mereka ada aturan tentang permodalan minimum, aturan tentang tata kelola, ya, aturan tentang berbisnis juga ada sebenarnya peraturan-peraturannya. Nah, jadi itu perlu diingatkan untuk ditegakkan. Misalnya apa? Secara teknis, penetapan penggunaan credit scoring untuk menilai kelayakan kredit. Mereka menyebutnya alternatif credit scoring. Nah, kadang-kadang terlalu longgar sehingga orang yang tidak layak, tidak diterima di bank di sini bisa. Ya kan? Apalagi diiming-imingi bunga yang tinggi gitu. Nah, yang kedua, mengingatkan juga untuk berperilaku dalam memberi informasi. Kadang-kadang pinjamnya cepat, lupa bahwa ini bunganya nih harian atau mingguan gitu kan. Iya, itu kan kadang nggak tergambar dalam informasi. Nah, itu satu sisi. Nah, sisi yang kedua, itu mengingatkan masyarakat. Mengedukasi masyarakat bahwa fintech peer-to-peer lending ini alat untuk mendapatkan uang dengan cepat, untuk kebutuhan kamu yang cepat. Tetapi tolong dibaca dengan cermat. Aturan mainnya, konsekuensinya gitu ya. Ya walaupun masyarakat kadang-kadang butuh waktu ya. Orang kadang-kadang kalau sudah cepat dapat uang itu lupa ya. Iya. Kalau ngeliat datanya pinjaman yang fintech tadi lebih banyak untuk konsumsi atau untuk usaha? Nah, kalau untuk Banten ini memang datanya belum terlalu mengembirakan. Jadi lebih dari separuh itu masih untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif. Di data saya 50,03%. 50. Ya, separuh, Pak. Ya, gitu. Atau setara 591 miliar. Itu masih untuk yang konsumtif. Sedangkan yang untuk produktif 49,97% atau setara 590 miliar. Ya. Bagusnya itu untuk usaha, Pak ya? Seharusnya. Karena bunganya kan lumayan. Betul. Kalau kita gunakan untuk usaha dan usaha berskala mikro, ini biasanya perputarannya kan cepat. Ya, tukang bakso, tukang jual gado-gado, pedagang di pasar, itu kan dalam sehari bisa untung lebih dari 100%. Iya kan? Nah, jadi kalau itu digunakan untuk aktivitas ekonomi produktif berskala mikro kecil, menurut saya pribadi, mestinya tidak masalah untuk kemampuan mengembalikan. Nah, tapi seringkali kan kita gunakan untuk konsumtif, apalagi setelah kita dapat satu, kita masih bisa dapat lagi gitu. Kali lubang tutup. Nah, nanti akibatnya akumulasi kewajiban kita kewalahan gitu. Kalau dulu dipermudah kartu kredit, sekarang pinjol. Iya, betul, persis. Dan sayangnya kan seringkali yang terkena itu kelompok masyarakat bukan hanya yang elit yang belum terliterasi ya. Kan kadang-kadang kan kaum guru juga kena, bahkan pegawai pemerintah itu cukup banyak juga yang masuk ke dalam skema ini dan terperangkap gitu ya. Iya, padahal mereka sudah punya fasilitas perbankan semua sebenarnya ya. Iya, ya mungkin kadang-kadang kalau mau mendapatkan uang membuat orang lupa kali ya. Kadang-kadang ada tuh Pak mahasiswa tuh malam minggu nggak punya uang, pinjam dulu pinjol gitu. Bisa jadi atau lihat temannya punya HP baru, nggak punya uang ya udah pinjam dari pinjol kan, dipakai untuk beli HP misalnya gitu. Ya. Pesan Bapak apa nih untuk generasi muda kita supaya tidak terjebak pada sisi konsumtif kemudian pinjam dengan mudah gitu? Iya, baik.
Mungkin yang pertama, saya mendorong untuk mencoba meningkatkan pemahaman ya pada masyarakat, khususnya generasi muda yang mendominasi komposisi populasi di Indonesia saat ini, untuk lebih dalam memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang ada di negara kita. Alternatif produk dan layanan itu sudah tersedia di mana-mana. Sebenarnya kita mau menggunakannya untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, melakukan pembelian kepada macam-macam keperluan, beli tiket, beli barang, nonton bioskop, naik kereta, beli tiket pesawat, semuanya ada. Ya. Kemudian kita mau gunakan untuk keperluan yang sifatnya produktif ya. Kita mau jualan pulsa, kita mau buka warung, mau buka kafe kecil-kecilan, kita mau dagang apa, itu juga sebenarnya bisa digunakan. Ya, semua produk itu sudah tersedia. Nah, coba untuk dalami lebih paham mengenai konsekuensi dari pilihan penggunaan produk dan layanan itu. Nah, kalau kita bisa paham dengan baik, maka kita bisa memilih jenis produk dan layanan yang lebih tepat, kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar, tapi sekaligus kita terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa merugikan uang yang kita investasikan. Gitu. Jadi lengkap sekali penjelasan Pak Roberto Akiwan terhadap layanan jasa keuangan, dan kemudian OJK sendiri pastinya Pak ya menjamin kalau lembaga keuangan pasti terjamin oleh pemerintah gitu Pak ya. Sejauh apakah itu penabung yang menabung di BPR, di BPD, atau memiliki deposito, simpanan berjangka, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan maupun lembaga penjamin simpanan, maka uang yang Anda simpan di perbankan dijamin oleh pemerintah. Ya. Oke, jadi obrolan kita udah lengkap banget. Pesannya Pak Roberto tadi, anak muda, mari kita maksimalkan penggunaan layanan jasa keuangan, khususnya perbankan. Syukur-syukur yang sudah bisa mengakses permodalan saham itu lebih baik lagi, bisa bertransaksi investasi di situ Pak ya. Betul. Nah, namun syaratnya tolong cek mana yang legal. Jangan sampai salah pilih yang ilegal. Betul. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Roberto Akiwan. Semoga ini menjadi informasi dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.